Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Khalisa Khair, NIM 22232900035, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Median Heriadi MPD, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai silabus, RPP, Prota, Prosem, eh, pengembangan pengembangan moral dan karakter, kontekstualisasi pembelajaran, dan program literasi digital. Yang pertama itu ada pengertian silabus dan RPP. Silabus adalah dokumen yang menjelaskan rencana pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Silabus ini mencakup beberapa poin, diantaranya tujuan pembelajaran, materi yang akan disampaikan, metode pengajaran, serta penilaian yang akan digunakan. RPP merupakan suatu rencana yang sangat rinci yang memberikan gambaran mengenai tujuan pembelajaran, tujuan pengajaran guru, materi, sumber belajar, metode, dan penilaian yang akan digunakan dalam satu pertemuan. Selanjutnya ada perbedaan silabus dan RPP. Kita dapat mengetahui bahwa silabus dan RPP itu sangat berbeda. Silabus dibuat oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, sedangkan RPP dibuat oleh guru mata pelajaran. Seperti contohnya saya, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, saya membuat RPP. Nah, silabus itu merupakan pedoman saya dalam membuat RPP. Namun, dapat dilihat berdasarkan fungsinya, silabus itu menyediakan gambaran umum tentang mata pelajaran. RPP merincikan rencana untuk setiap pertemuan. Dilihat dari tingkat detail, silabus itu bersifat umum, tidak mendetail, sedangkan RPP itu lebih rinci dan spesifik. Kemudian dapat dilihat dari durasi, silabus itu mencakup 1 semester atau 1 tahun ajaran, sedangkan RPP itu hanya terfokus pada 1 sesi pembelajaran. Dilihat dari komponennya, silabus itu menyertakan tujuan pembelajaran, materi, dan penilaian. RPP menyertakan langkah-langkah kegiatan, metode, dan sumber belajar. Dilihat dari penggunaannya, silabus itu digunakan pengajar untuk perencanaan jangka panjang, sedangkan RPP digunakan pengajar untuk pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya ada pengertian Prota dan Prosem. Prota atau program tahunan adalah suatu perencanaan pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun ajaran. Prosem atau program semester adalah suatu perencanaan pembelajaran untuk 1 semester yang mencakup tujuan, materi, dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam periode 1 semester. Nah, selanjutnya ada tujuan Prota dan Prosem. Tujuan Prota yang pertama itu menyusun rencana pembelajaran secara sistematif dan terorganisir. Yang kedua, mengatur alokasi waktu dan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Yang ketiga itu memastikan peserta didik mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, selanjutnya ada tujuan Prosem. Yang pertama itu menyusun rencana pembelajaran yang jelas untuk 1 semester. Yang kedua, memastikan penggunaan waktu yang efisien dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam 1 semester. Yang ketiga, membantu guru dalam menetapkan dan mencapai target kompetensi peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan moral dan karakter. Pengembangan moral dan karakter adalah suatu proses yang bertujuan untuk membentuk sikap atau nilai dan perilaku positif pada peserta didik. Nah, ini mencakup pembelajaran tentang etika bertanggung jawab, disiplin, dan juga bekerja sama. Contohnya bertanggung jawab, siswa dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Yang kedua, kerja sama. Siswa dapat bekerja sama dalam proyek kelompok. Contohnya ada tugas kelompok. Nah, siswa dapat menyelesaikannya dengan cara bersama-sama. Yang ketiga itu ada kedisiplinan. Siswa dapat mengikuti aturan di dalam kelas, aturan yang ada di sekolah, dan juga aturan yang diberikan masing-masing guru bidang studi. Yang kedua itu ada kontekstualisasi pembelajaran. Kontekstualisasi pembelajaran ini adalah pendekatan yang mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita meminta siswa untuk menulis teks deskripsi mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, contohnya hewan peliharaan. Nah, di rumah ada hewan peliharaan kucing. Nah, mereka bisa mendeskripsikan kucingnya
Dengan cara ini, siswa tersebut dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka, sehingga pembelajaran tersebut dapat lebih bermakna bagi mereka. Selanjutnya, yang ketiga ada pengembangan literasi digital. Ini merupakan salah satu proses untuk meningkatkan siswa dalam menggunakan teknologi informasi secara efektif dan kritis. Literasi digital ini mencakup keterampilan membaca, menulis, berinteraksi di dalam platform digital. Contohnya, membaca teks digital. Siswa mampu mengakses, membaca dan menganalisis artikel berita di di link kompas.com atau liputan6.com atau Wikipedia. Selanjutnya, keterampilan menulisnya, siswa dapat menulis dan mempublikasikan artikel atau blog. Bisa juga seorang siswa itu menuliskan cerita di aplikasi Wattpad. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.